Jenis-jenis sistem kemudi dan cara kerjanya beserta gangguan dan langkah perbaikannya. Sistem kemudi power steering. Seperti terlihat pada gambar 3.16, tekanan hidrolis bekerja pada piston yang terdapat pada silinder. Dengan menutup katup, fluida akan berusaha keluar dari saluran di bawah silinder, sehingga tekanan fluida bertambah dengan mendorong piston ke atas. Apabila katup dibuka, tekanan fluida berkurang dan piston bergerak ke bawah. Jumlah fluida yang mengalir diatur oleh menutup dan membukanya katup-katup. Contoh gangguan pada power steering dan langkah perbaikannya. Memperbaiki kebocoran power steering. Yang pertama, parkir mobil di tempat yang aman. Identifikasi power steering pump. Temukan di bagian bawah ruang engine dekat dengan ujung kolom kemudi. Adalah pompa power steering dan reservoir fluida. Setelah Anda menemukannya, berikan pemeriksaan cepat untuk mengamati apakah cairannya keluar dari pompa. Yang ketiga, letakkan kertas di lantai. Kertas ini berfungsi untuk mendapatkan ide yang lebih baik dari mana cairan power steering bocor. Letakkan kertas di lantai garasi Anda atau permukaan jalan masuk. Setelah menemukan lokasi kebocoran, Anda dapat mulai memperbaikinya. Yang keempat, kencangkan kacang pada pompa. Jika kebocoran keluar dari pompa, Anda biasanya dapat memperbaiki kebocoran dengan beberapa putaran ratchet pada mur. Ada kalanya klem selang terlepas dari getaran saat mengemudi. 5. Ubah selang retak. Jika Anda melihat ada celah pada selang itu sendiri, Anda harus menggantinya. Longgarkan klem selang yang ada bagian untuk melepas selang lama. Pasang selang pengganti dan kencangkan klem di sekitar selang lagi. Anda dapat mengamati bahwa celahnya sangat dekat dengan bagian ujung. Jika ini situasinya, Anda mungkin bisa memotong ujungnya dan menggunakan kembali selang yang sama. Periksa segel kolom kemudi. Salah satu area di mana cairan power steering mungkin bocor adalah melalui segel karet kolom kemudi. Periksa area ini dan ganti segel yang diperlukan. Sistem kemudi manual. Apabila roda kemudi diputar ke kiri atau kanan, maka putaran itu akan diteruskan oleh manshaft ke steering gearbox. Kemudian dari gearbox diteruskan ke pitman arm, ke roda depan dengan perantaraan ring. Masalah atau kerusakan kemudi. Daya kemudi tidak sempurna. Pada kondisi normal, pada saat berbelok dan kembali jalan yang lurus, maka sistem kemudi harus kembali dengan normal dan mudah. Tidak menarik ke bagian sisi atau sama sekali tidak dapat kembali ke posisi roda lurus. Maka periksalah. Yang pertama, periksa steering gear. Jika steering gear rusak atau lecet, maka harus diganti. Yang kedua, periksa steering link. Jika steering link macet, maka diperbaiki. Yang ketiga, periksa manshaft. Jika manshaft bengkok atau bearing manshaft rusak, harus diganti. Yang keempat, periksa ban apakah kurangan angin. Jika kurangan angin, maka tambah angin. Yang kedua, definisi front wheel alignment. Atau pertanyaan yang keduanya, tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment, lengkapi dengan gambarnya. Definisi front wheel alignment. Istilah yang paling sering digunakan mengenali kelurusan roda ini adalah spurring. Wheel alignment bekerja untuk mengintegrasikan sebagai faktor dari sistem kemudi sampai dengan suspensi kendaraan. Fungsinya adalah agar kualitas stabilitas dari kendaraan menjadi lebih baik. Selain itu juga berfungsi untuk membuat usia roda jauh lebih awet. Sudut front wheel alignment. Yang pertama, sudut camber. Camber adalah tingkat kemiringan roda pada bagian atas apabila dilihat dari sudut vertikal. Ada dua jenis sudut camber. Yang biasanya digunakan yaitu camber positif dan camber negatif. Camber memiliki fungsi yang penting pada mobil, diantaranya adalah mencegah keausan dan pada bagian dalam atau luar saja, memberikan beban yang lebih pada bantalan bagian dalam atau luar, membantu mengarahkan kendaraan dengan menempatkan barat kendaraan pada pangkal spindle, meningkatkan stabilitas, meningkatkan handling, dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Ini adalah gambar posisi positif camber dan negatif camber. Pada sudut camber positif, maka pada bagian luar atas memiliki kemiringan ke arah luar, sedangkan camber negatif justru ke arah dalam. Camber positif memiliki fungsi utama untuk membuat camber menjadi nol ketika terdapat beban pada kendaraan. Efeknya adalah beban pada steering jadi berkurang. Selain itu, camber positif juga mencegah camber menjadi negatif sehingga tidak terjadi perubahan komponen suspensi. Camber negatif memiliki fungsi untuk mengupayakan agar kendaraan bisa stabil dan juga lurus. Selain itu dapat mengurangi kemiringan kendaraan saat berbelok dan jadi lebih sempurna. Sudut caster. Yang kedua adalah sudut caster. Sudut caster adalah yang merupakan sudut dari garis simetrik kingpin dari garis vertikal di bidang datar. Pada saat kemudi dibelokkan, maka roda depan akan merespon gerakannya di sebuah tumpuan. Nah, tumpuan inilah yang akan menjadi tolak ukurnya. Sudut caster sendiri dapat dilihat dari samping kendaraan. Caster memiliki fungsi sebagai penstabil roda agar roda tetap dapat berjalan lurus walaupun roda kemudi dilepaskan.
Jenis sudut caster ada 3, caster 0, caster negatif, dan caster positif. Caster 0. Bila kendaraan memiliki nilai caster 0, maka sudut kemiringan sumbu putar kemudi atau sumbu kingpin terhadap garis tengah roda secara vertikal bila dilihat dari arah samping kendaraan akan bernilai 0. Atau dengan kata lain tidak ada kemiringan pada sumbu kingpin. Caster negatif. Bila kendaraan memiliki nilai caster negatif, maka pada bagian atas sumbu kingpin akan berada di depan garis tengah roda dari nilai 0. Dan pada bagian bawah dari sumbu kingpin akan berada di depan garis tengah roda bila dilihat dari arah samping. Caster positif. Bila kendaraan memiliki nilai caster positif, maka pada bagian atas sumbu kingpin akan berada di bagian dari garis tengah roda dari nilai 0. Dan pada bagian bawah ini dari sumbu kingpin akan berada di bagian belakang dari garis tengah roda bila dilihat dari arah samping. Yang ketiga, sudut Toe Angel. Jika caster dan chamber menggunakan pengukuran derajat, maka Toe Angel justru menggunakan satuan inci. Toe adalah garis simetri roda depan dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu toe in dan toe out. Ada beberapa fungsi toe. Yang pertama adalah untuk mengoreksi chamber ketika ban menggelinding ke arah luar, di mana sambungan kemudi dipaksa untuk berjalan lurus ke jalan. Selain itu, toe juga berfungsi sebagai koreksi gaya bergerak baik itu roda depan dan belakang. Pengukuran dari toe yang benar sangat bergantung dengan alat ukur yang digunakan. Jika melakukan kesalahan dapat mempercepat keausan roda. Toe in juga dikenal sebagai positif toe, mengacu pada roda depan yang miring ke arah garis tengah kendaraan. Sedangkan toe out atau negatif toe mengarah pada roda belakang miring keluar dari garis tengah kendaraan. Langkah-langkah perbaikan sporing mobil. Langkah-langkah sporing mobil dengan benang. Yang pertama, siapkan benang kasur atau benang layangan dan beberapa kunci seperti kunci pas ring, serta kunci pipa ukuran 13, 14, 17, dan 19. Posisikan mobil pada permukaan yang rata dengan posisi lingkar kemudi yang lurus dan sejajar. Jika mobil menggunakan dop velg, maka lepaskan terlebih dahulu. Melingkarkan benang dari roda belakang ke arah roda depan, kemudian roda belakang yang sama pada sisi lain. Ikatkan ujung benang pada per, sasis, atau komponen lain yang ada di bagian dalam belakang roda, seperti terlihat di gambar. Jika menemukan celah pada salah satu roda, maka atur panjang T-rod sampai menghasilkan setelan yang sesuai. Terlihat di gambar, mur baut yang dilingkari dengan warna hijau ini dikendorkan menggunakan kunci 17 atau 19. Setelah dikendorkan, lalu untuk menyetelnya putar belakang T-rod atau dengan nama lain rack N yang kami lingkari dengan warna merah menggunakan kunci 13 atau 14. Putar batang T-rod dengan kunci dan pastikan sisi roda depan dan belakang sudah menyentuh benang secara pas, tidak renggang maupun terlalu menekan sisi roda depan. Jika setelah T-rod dinilai pas, langkah selanjutnya dikencangkan kembali baut pada T-rod yang dilingkari yang warna hijau tadi menggunakan kunci 17 atau 19. Yang nomor 3, pertanyaannya ialah tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis tipe serta analisis gangguan beserta langkah perbaiknya pada sistem rem parkir. Lengkapi dengan gambarnya. Cara kerja sistem rem parkir. Saat tuas rem ditarik, maka tuas tersebut akan menarik kawat yang sudah di-mount di bagian bawah tuas rem. Saat ini Anda akan mendengar bunyi kuncian. Bunyi tersebut dihasilkan karena lock point berinteraksi dengan lock gear. Saat kawat tertarik, otomatis ujung kawat juga tertarik. Hal itu akan menarik park brake strut yang terletak di dalam rem tromol. Saat park brake strut tertarik, otomatis komponen park brake lever juga akan tertarik. Komponen park brake lever akan bekerja seperti ayunan yang bisa menggerakkan kedua kampas rem dari satu arah. Pada ujung atas komponen ini terdapat satu poros atau engsel yang terletak di leading shoe. Sementara di bawah poros tersebut terdapat adjusting screw yang digunakan untuk menyetel ketinggian rem tangan. Saat park brake lever tertarik, otomatis poros bagian ujungnya menjadi engsel yang membuat bagian tengah lever mendorong adjusting screw. Akibatnya trailing shoe tertekan. Ketika trailing shoe menyentuh tromol, maka bagian adjusting screw berubah menjadi tumpuan. Sehingga jika brake lever terus ditarik, maka akan terjadi efek ayunan yang membuat bagian poros yang berada pada leading shoe terdorong ke arah tromol. Hal tersebut membuat rem tromol dalam keadaan mengembang sehingga ban belakang bisa terkunci. Jenis-jenis rem parkir. Yang pertama, rem parkir model tuas. Untuk menggunakan juga terbilang mudah, cukup dengan menarik tuas tersebut hingga terasa sedikit berat dan kendaraan sudah tidak lagi bisa bergerak. Rem parkir model pedal. Pada dasarnya parkir model pedal ini secara kerjanya sama dengan rem parkir model tuas, namun penempatan terletak di samping kiri pedal rem untuk mobil otomatik.
atau di sebelah kiri pedal kopling untuk mobil manual. Untuk mengaktifkan rem parkir pedal ini Anda hanya perlu menekan pedal secukupnya, dan untuk membebaskan injak kembali pada rem parkir tersebut sedikit lebih dalam, lalu lepaskan hingga terangkat dan kembali ke posisi semula. Yang ketiga, rem parkir mode elektrik. Jenis rem parkir ini yang terakhir ini adalah rem parkir mode elektrik. Dikatakan mode elektrik karena secara garis besar komponen rem parkir yang digunakan digerakkan oleh motor yang bekerja secara elektrik. Untuk pengoperasian rem parkir mode elektrik ini sangatlah mudah. Cukup untuk dengan memainkan tombol rem parkir, tarik tombol ke atas untuk mengaktifkan rem parkir. Biasanya lampu LED pada tombol akan menyala, dan ini menandakan rem parkir sedang aktif. Sedangkan untuk menonaktifkan fungsinya, cukup dengan menekan pada rem dan menekan tombol rem parkir ke arah bawah. Di saat ini lampu LED pada tombol akan padam. Nama-nama komponen rem parkir. Tuas rem. Tuas rem merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Lock nut. Lock nut merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Locking point. Locking point merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sama seperti lock nut. Kawat kabel. Kawat kabel merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang berada di roda. Park brake strut spring. Park brake strut spring merupakan bagian dari rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai penghubung yang menghubungkan pergerakan park brake lever dengan kampas rem leading. Park brake lever. Park brake lever merupakan salah satu komponen rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai pengungkit yang akan mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. Adjuster screw. Adjuster screw merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum atau tromol. Brake shoe. Brake shoe merupakan salah satu komponen pada rem tangan yang berfungsi sebagai bidang gesekan yang menahan tromol rem agar tidak bergerak. Dengan tertahannya tromol rem ini, maka kendaraan tidak dapat bergerak dan bisa berhenti pada jalan yang menanjak. Analisis kerusakan perbaikannya. Didapatkan rem tangan atau tangan aus. Langkah perbaikannya yaitu cara memperbaiki rem tangan mobil yang rusak dengan menyesuaikan tarikan rem. Yang pertama, periksa kondisi rem roda belakang, sebab rem tangan berkaitan dengan rem mobil roda bagian belakang. Yang kedua, apabila kondisinya masih baik, maka kamu harus menyetel jarak tarik rem tangan dengan membuka konsol box yang ada di bagian tengah. Perhatikan mekanik yang ada di konsol box, lalu putar dengan menggunakan baut nomor 10 ke arah kiri untuk meninggikan jarak rem tangan. Jika kamu ingin membuat jarak rem tangan yang pendek, tinggal diputar ke arah kanan. Banyak jumlah putaran ini biasa disesuaikan dengan posisi tuas rem yang kamu mau, asalkan jangan jumlah yang sama. Asalkan dengan jumlah yang sama. Artinya jika kamu memutar ke kiri sebanyak 3 kali, maka kamu juga harus memutar ke kanan sebanyak 3 kali. Tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, pertanyaannya ialah tuliskan prinsip kerja, jenis, nama, komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem hidrolik. Rem hidrolik. Prinsip kerjanya atau cara kerjanya sesuai namanya merupakan sistem penyalur rem yang menggunakan cairan. Cairan yang digunakan adalah jenis fluida yang memiliki ketahanan tinggi. Sistem pengereman hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan sama rata. Bisa dilihat dari gambar, dan penjelasan dari gambar ialah tatkala cara kerja rem hidrolik dimulai dengan menekan pedal rem, push rod yang terhubung akan memberikan gaya pada piston dan master silinder, sehingga menyebabkan ruang depan piston menyempit dan saluran reservoir penutup. Kemudian fluida dari reservoir minyak rem mengalir menuju ruang tekanan melewati port kompensasi. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada seluruh sistem hidrolik karena fluida dipaksa mengalir melalui saluran hidrolik menuju kapiler atau brake lines. Kapiler tersebut akan meneruskan tekanan pada semua piston kapiler atau aktuator pengereman dengan besar yang sama. Brake lines disegel oleh cincin berbentuk lingkaran guna mencegah terjadinya kebocoran fluida. Begitu tekanan fluida mencapai silinder roda, maka minyak rem bertekanan akan membangkitkan piston untuk menekan kampas rem ke arah rotor yang berputar.
Gesekan antara bantalan dengan rotor tersebut mengakibatkan adanya torsi sehingga kendaraan menjadi lambat, dan pada saat itulah cara kerja rem hidrolik terjadi. Komponen-komponen rem hidrolik. Pedal rem atau tuas rem input device bertugas untuk memasukkan daya tekan yang diberikan oleh kita agar sistem hidrolik rem bisa bergerak. Master silinder. Master silinder merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanisme menjadi tekanan hidrolik. Reservoir tank untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Pipa hidrolik berfungsi sebagai saluran tempat mengalir fluida atau minyak rem yang memiliki tekanan. Kaliper atau aktuator rem. Fungsi kaliper adalah untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Saluran bypass. Saluran ini akan membagi saluran hidrolik yang keluar dari master silinder menjadi 4 saluran. Masing-masing saluran ini akan dihubungkan ke masing-masing rem. Fluida atau minyak rem. Minyak rem berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari master silinder ke aktuator tanpa mengetahui kerugian tenaga sedikit pun. Akan perbaiki rem hidrolik yang bocor dengan mengganti silinder roda. Pertama, lepaskan roda. Lepaskan hubcap penutup pelek dan ban. Naikkan mobil memakai dongkrak sehingga roda tidak menyentuh tanah. Lepaskan loop nut baut roda dan roda. Semprotkan fitting saluran baja rem dengan oli penetrasi untuk melonggarkan karat yang ada. B. Lepaskan drum rem. Lepaskan sumbat karet di belakang backing plate. Longgarkan self adjuster roda bintang untuk menurunkan sepatu rem. Kalau Anda mengatur self adjuster ke arah yang salah, drum akan mengencang dan tidak berputar. Pakai obeng kepala pipih untuk melepaskan lengan adjuster kalau perlu. Anda dapat perlu memakai palu untuk mengetuk bagian tengah drum demi melonggarkan karat yang mengelilingi center piece. Lepaskan drum, letakkan mampan tetes di bawah sepatu rem kalau sepatu rem berlumur cairan. Anda juga akan perlu menggantinya. Semprotkan area dengan pembersih rem demi menyingkirkan kotoran dan cairan. Ketiga, longgarkan saluran baja rem. Persiapkan selang vakum untuk mencegah bocornya minyak rem dari saluran baja rem. Pasang skrup atau baut di salah satu ujung selang. Temukan saluran baja rem di plat tempatnya disekrupkan pada silinder roda dan gunakan kunci Inggris untuk melonggarkan fitting saluran rem. Yang dilepaskan fitting, pasang selang vakum pada saluran untuk mencegah kebocoran. Ganti silinder roda yang keempat. Temukan 2 baut penahan pada backing atau plater ring menahan silinder roda. Gunakan kunci shock untuk melonggarkan baut. Lepaskan silinder roda lama. Masukkan fitting saluran baja rem ke silinder baru. Sekrupkan sejauh mungkin dengan tangan. Masukkan baut kembali ke backing plate dan sekrupkan untuk mendapatkan silinder baru. Yang kelima, buang semua udara dari sistem rem. Baiklah, pertanyaan yang kelima, jelaskan cara kerja sistem penyetan rem otomatis 1, 2, dan 3. Penyetan rem sistem otomatis tipe 1. Penyetel otomatis menyetel renggang antara kanvas rem dengan tromol. Jika kanvas rem sudah aus, untuk melakukan penyetelan harus dilakukan dengan menjalankan kendaraan mundur. Bila rem digunakan sewaktu kendaraan berjalan mundur, sepatu rem nomor 2 keluar dari ancur pin sehingga kabel pengantar atau kabel guide menjauhi outer pin dan menarik kabel dari kabel melalui pegas. Menarik tuas penyetel ke atas adjust lever menyebabkan penyetel sepatu shoes adjuster berputar. Jika pedal rem ditekan lebih lanjut, tekanan sepatu bertambah. Dan pada penyetel sepatu tekanannya menjadi besar sehingga tegangan pada kabel atau kabel spring tension tidak dapat memutar penyetel sepatu. Penyetel sepatu berhenti. Catatan, pada saat rem digunakan sewaktu kendaraan berjalan maju, tidak akan terjadi penyetelan selama sepatu rem nomor 2 tidak keluar dari ancur pin. Nomor 2, pada saat pemasangan tromol, ukurlah diameter dalam tromol dan diameter sepatu rem dengan menggunakan sigmat vernier caliper dan putarlah penyetel sepatu sehingga terdapat selisih diameter sepatu rem 0,3 sampai 0,5 mm. Harga ini lebih kecil dari diameter dalam tromol. Penyetelan rem sistem otomatis tipe 2. Pada gambar tunjukkan penyetel otomatis adjusting yang digunakan pada rem model leading trailing. Penyetelan dapat dilakukan dengan sepatu rem, tuas penyangga, dan gigi penyetel adjusting ratchet. Pekerjaan penyetelan dilakukan dengan sepatu rem dan tuas penyangga, gigi penyetel bila sepatu rem diletakkan terhadap tromol dan tekanan minyak semoga sepatu akan terbuka ke kiri dan ke kanan dari dudukan plat jangkar dan menarik tuas penyetel ke arah panah oleh tuas penyangga.
Tuas ini dihubungkan pada sepatu trailing untuk menarik penyetel seperti pada tanah panah. Dalam keadaan ini, biasa sepatu leading yang berubah dan hanya gigi pemindah yang berkaitan. Dengan demikian, kerenggangan sepatu dapat disetel ke harga spesifikasi. Penyetelan rem sistem otomatis tipe 3. Mekanisme penyetel otomatis untuk penyetelan rem tipe leading, trailing, dan komponen terdiri dari tuas sepatu rem tangan, penyetel sepatu, pemisah penyetel sepatu, tuas penyetel, tuas sepatu rem parkir, pegas pembalik, dan sebagainya. Cara kerja: jika rem tangan digunakan, tuas sepatu rem saling menggigit dan tuas penyetel dengan tuas penyetel. Yang kedua, tuas penyetel naik melewati gigi penyetel. Lalu bila tuas rem parkir dikembalikan, tuas penyetel turun memutar menyetel dan akan menyetel renggang sepatu. Bila renggang sepatu sedikit, tuas bergerak naik sedikit ke atas sehingga tuas penyetel tidak dapat melewati gigi penyetel. Mengalihkan posisi penyetel sepatu otomatis. Yang pertama, gunakan obeng, minus, atau yang sejenisnya. Kemudian, ungkitlah tuas penyetel otomatis dari lubang penyetel pada bagian belakang backing plate. Yang kedua, dalam keadaan terungkit ini, putarlah penyetel sepatu dengan menggunakan SST. Penyetel sepatu sampai posisi sepatu kembali. Pertanyaan yang keenam, tuliskan cara kerja dan komponen serta analisis gangguan serta langkah perbaikinya pada rem ABS. Lengkap dengan gambarnya. Sistem rem ABS, Anti-Lock Braking System. Cara kerja, teknologi atau fungsi dari sistem ABS ini akan mulai bekerja ketika pengemudi menarik tuas rem secara mendadak. Melakukan pengereman ketika pengemudi menarik tuas rem secara mendadak. Sensor yang terdapat pada sistem ABS nantinya akan mendeteksi secara otomatis kondisi roda yang terkunci. Kemudian setelah sistem mendeteksi kondisi tersebut, piston rem yang terhubung akan melepaskan tekanan ke titik normal secara otomatis. Dengan begitu, kondisi tekanan akan kembali pada tekanan normal. Kondisi tekanan piston akan dikeraskan kembali saat kondisi roda telah berputar normal kembali. Seluruh proses pengereman pada sistem ABS tersebut tidak memerlukan waktu yang lama, hanya sekitar 15 detik. Dengan begitu, kondisi mobil setelah melakukan pengereman mendadak akan dapat lebih mudah dan cepat untuk bisa dikendalikan kembali. Nama-nama komponen. Master Cylinder. Fungsinya adalah sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. ABS Hydraulic Control Valve. Katup ABS secara sederhana adalah pintu gerbang minyak rem dari master silinder menuju silinder roda. Ada 3 posisi katup ABS. Yang pertama, katup akan terbuka sehingga tekanan hidrolik minyak rem dari master silinder bisa dilanjutkan ke silinder roda. Yang kedua, katup akan tertutup sehingga aliran minyak rem akan terblokir. Ini bertujuan untuk mencegah tekanan hidrolik terlalu tinggi saat pengemudi menginjak pedal rem sekuat tenaga. Dengan kata lain, saat posisi 2 ini tekanan hidrolik sebelum katup ABS bisa lebih besar dibandingkan setelah katup ABS. Yang posisi ketiga, katup akan mengurangi sebagian tekanan hidrolik pada silinder roda untuk menyesuaikan beban pengereman dan mencegah roda terkunci. ABS Pump. Pompa ABS memiliki fungsi untuk mengalirkan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup ABS. ABS Control Module. Fungsi ABS Control Module adalah sebagai perangkat processing unit untuk mengatur kapan waktunya, berapa lama interval katup terbuka dan tertutup. Sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini sendiri berfungsi agar sistem mampu mendeteksi seberapa cepat laju kendaraan berjalan. Sensor kecepatan ini terdapat pada mobil dan terhubung langsung dengan bagian piston rem. Dengan begitu, piston rem akan dapat mengukur besarnya tekanan rem yang dibutuhkan nantinya. Well cylinder. Silinder roda berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong kampas rem untuk menjepit ke piringan. Cara kerjanya juga sama seperti master cylinder dengan memanfaatkan piston. Namun piston ini akan ditekan oleh minyak rem dan hasilnya piston akan menekan kampas rem. Analisis kerusakan pada sistem rem ABS dan langkah perbaikinya. Sistem speed sensor tidak berfungsi. Yang harus dilakukan ialah mengganti speed sensor ABS. Langkah-langkah melakukan penggantian speed sensor. Yang pertama, lepaskan roda dari tromol. 2. Buka tromol. 3. Lepas panel plastik lantai bagasi. 4. Angkat jok belakang kiri. 5. Lepas panel plastik bawah dan karpet lantai. 6. Lepas baut pengunci sensor di tromol pakai kunci 12. Kalau sudah susah melepas sensornya, bisa semprot pakai penetran dulu. WD-40. Kemudian ketok-ketok pakai obeng min dan palu. Silahkan berimprovisasi. Yang ketujuh, lepas baut dan klip plastik pengikat kabel sensor.
Yang ke-8, lepaskan soket kabel sensor di kabel bodi. Yang ke-9, dorong ke bawah, hidupkan kabel sensor agar terlepas dari bodi mobil. Yang ke-10, tarik ke bawah kabel sensor ABS. Yang ke-11, pasang kabel sensor baru kebalikannya dari melepasnya. Pertanyaan yang ke-7, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dengan cara kerja rem, tromol beserta langkah perbaikinya, lengkapi dengan gambarnya. Rem tromol, cara kerjanya. Cara kerjanya dimulai saat kaki pengemudi menekan pedal rem mobil. Gaya tekanan dari kaki pengemudi akan diteruskan ke booster jika ada diteruskan ke master silinder. Master silinder kemudian memberikan tekanan pada minyak rem sehingga timbullah tekanan hidrolik pada fluida. Minyak rem bertekanan akan mengalir melalui pipa-pipa rem dan sampai pada silinder roda. Di dalam silinder roda terdapat piston yang akan terdorong oleh minyak rem bertekanan tersebut. Piston akan mendorong sepatu rem kanan dan kiri. Tekanan pada sepatu rem ini akan mengakibatkan gesekan pada tromol. Gesekan terjadi dan akibatnya kendaraan dapat diperlambat bahkan hingga berhenti selama pedal rem ditekan. Maka selama itulah gesekan tetap terjadi dan kendaraan dalam keadaan mendapat gaya gesek dari sepatu rem dan tromol. Tentu saja gesekan terhadap lain jalan juga mempengaruhi. Selama pedal rem ditekan, maka selama itulah gesekan tetap terjadi dan kendaraan dalam keadaan mendapat gaya gesek dari sepatu rem dan tromol. Tentu saja gesekan terhadap jalan juga mempengaruhi. Komponen-komponen rem tromol. Backing plate. Backing plate adalah satu komponen rem tromol yang membentuk pitingan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. Silinder roda. Silinder roda menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Sepatu rem dan kampas. Sepatu rem dan kampas juga menjadi komponen yang sering ditemukan dalam sebuah rem tromol. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasanya dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Kampas rem adalah komponen yang diletakkan langsung di bagian atas permukaan sepatu rem. Bahan pembuatan kampas rem adalah keramik organik yang bisa dirubah atau diganti ketika kondisi kampas rem sudah menipis atau jelek. Return spring. Return spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Brake shoe holder. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara ini, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. Brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyertai celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem. Parking brake lever. Parking brake lever dibuat dengan salah satu ujungnya lengannya memiliki bagian axle yang akan terhubung dengan brake shoe di bagian sisi atas dan pada bagian ujungnya akan terhubung dengan kabel rem. Dalam sistem kerjanya ada dua buah lever yang umum kita jumpai. Park brake lever untuk yang satu ini dibuat dengan salah satu ujung lengan. Akan memiliki axle yang akan terhubung dengan brake shoe di bagian sisi atas, sedangkan ujung lainnya akan terhubung dengan kabel rem. Brake shoe link sementara jenis ini adalah jenis yang akan menghubungkan park lever dengan brake shoe yang satunya. Drum atau rem tromol. Drum brake memiliki fungsi utama yaitu sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Parking brake kabel. Parking brake kabel merupakan komponen rem tromol yang berbentuk kabel baja yang biasa digunakan dipakai untuk menarik sistem rem tromol. Jenis kabel yang dipakai tidak jauh berbeda dengan jenis kabel baja lainnya. Fungsi utama parking brake kabel adalah penghubung gerakan tuas rem parkir. Tipe-tipe rem tromol. Berdasarkan penggunaan piston, tipe rem tromol terbagi dua. Yang pertama adalah rem tromol 2 piston dan yang single piston. Berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol, sedangkan berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol, ada 6 macam. Yang 6 macam itu yang pertama adalah single leading shoes. Rem tromol ini memiliki 2 bantalan rem, namun hanya satu yang bergerak sebagai leading shoes. Brake shoes lainnya hanya memiliki fungsi untuk mendukung kanvas utama. Leading and trailing shoes. Pada tipe tromol leading and trailing shoes ada 2 buah sepatu rem yang punya fungsi sebagai trailing dan leading. Trailing shoes yang punya fungsi sebagai alat pendukung pengereman, sedangkan leading shoes ialah sepatu rem yang punya peran dalam menghentikan putaran tromol yang lebih kuat. Two leading shoes. Kedua sepatu rem roda tripen tromol ini punya peran sebagai leading shoes. Perbedaan dengan tipe leading and trailing shoes ada pada pergerakan sepatu rem pada tipe leading and trailing shoes.
rem bergerak searah atau refleksi, sedangkan pada two leading shoes kampas rem bergerak berlawanan arah. Ada 2 silinder yang menggerakkan tiap-tiap sepatu rem, namun silinder roda ini hanya ada 1 piston, sehingga hanya dapat menggerakkan 1 brake shoe buat 1 silinder roda. Uniservio. Pada rem tromol tipe Uniservio, pada rem tromol tipe Uniservo, cara kerjanya hampir sama dengan leading and trailing shoes, dengan perbedaan pada perlengkapan komponen 1 silinder roda yang hanya punya 1 piston. Walau begitu, 1 piston bisa menggerakkan 2 sepatu rem bersamaan. Dual servo. Tipe rem tromol dual servo hampir sama dengan tipe Uniservo yang punya floating adjuster. Bedanya tipe-tipe ini punya silinder roda tunggal dengan 2 piston. Bila dilihat sekilas, tipe rem ini akan tampak seperti tipe leading and trailing shoes. Dual fixed cylinder. Tipe rem ini hampir sama dengan single leading shoes. Terjadi pada tipe rem ini, pergerakan sepatu rem bisa digerakkan menyeluruh. Artinya kita akan menginjak pedal rem, semua permukaan kampas rem akan menempel secara sempurna pada permukaan tromol ini. Ini terjadi karena ada 2 roda silinder dengan 2 piston, sehingga saat ada tekanan hidrolik, keempat piston akan menekan keempat ujung sepatu rem bersamaan. Ini membuat daya pengereman jadi lebih kuat. Analisis kerusakan pada rem tromol beserta langkah perbaikannya. Analisis kerusakan ialah rem kurang cakram. Setelah dicek rem kampas aus. Rem aus, langkah penggantian kampas rem. Yang pertama, melepaskan rem belakang. Kendurkan mur roda sebelum menaikkan kendaraan dengan dongkrak. Jika sudah mulai dongkrak ke atas, siapkan balok kayu atau lebih baik menggunakan jack stand untuk menjaga kendaraan tetap di atas. Yang kedua, lepaskan unit rem. Setelah melepaskan ban, kita bisa meninggalkan drum rem dari tromol dan melihat sepatu rem, pegas, dan silinder roda dari unit rem. Ada baiknya untuk membersihkan bagian ini. Lepaskan pegas penahan sepatu rem dengan menariknya menggunakan tang. Akan lebih mudah melepas pegas paling atas terlebih dahulu, yang akan melonggarkan tegangan secara keseluruhan. Jika sudah, maka bisa meninggalkan sepatu rem di mana kampas menempel. Memasang kampas rem yang baru. Pertama, bersihkan dan berikan lubrikasi pada bagian plat penahan bagian yang belakang unit rem tromol. Pasang kembali beragam komponen sudah dibongkar. Pasang sepatu rem yang baru pada tempatnya. Kaitkan kembali pegas rem. Yang keempat, atur rem. Sesuaikan rem sehingga kampas rem mengembang. Setel rem menggunakan obeng di mana Anda ingin memperluas sepatu hingga hampir tidak bisa diputar dengan tangan. Pasang kembali penutup dari unit tromol. Yang kelima, memasang kembali ban. Jika sudah pasang kembali ban dan turunkan menggunakan dongkrak. Jika kendaraan sudah berada di tanah, kuatkan setiap mur pada roda agar tidak ada yang lepas. Baiklah, sekian dari saya untuk pembahasan UTS kali ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.